kasih Tuhan. Puji Tuhan, pada saat sore hari ini kita dapat kembali bertemu, walaupun dalam keadaan situasi kondisi kita yang tidak memungkinkan untuk bertemu di dalam ibadah gereja. Tetapi harapan saya ini tidak mengurangi untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan. Pada hari ini ada hal yang indah, yang khusus yang kita bisa kerjakan bersama-sama di dalam kebaktian Jumat Agung, ya. Kalau kita melihat bersama firman Tuhan, kita boleh bersyukur bahwa kita boleh kembali mengingat akan kematiannya. Dan sore ini sebelum kita akan belajar firman Tuhan di dalam ibadah Jumat Agung pada sore hari ini, mari kita akan satu di dalam doa. Bapa di surga, saya bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang selalu mengasihi dan berkati kami. Pada saat ini kami menyerahkan waktu ini Tuhan, untuk ketika kami belajar firman-Mu, Tuhan berkati dan sertai kami, sehingga kami dapat mengerti memimpin dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami semua Tuhan untuk belajar firman-Mu ini, dan juga Tuhan merenungkan di lingkungan kami dan berlaku firman untuk semakin mengerti akan cinta dan kasih Tuhan. Di dalam Yesus yang berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita boleh bersyukur karena hari ini kita bisa kembali dalam belajar firman Tuhan untuk mengisi waktu ini untuk kita bersama-sama merenungkan kebenarannya. Karena kita tahu waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah waktu yang tentunya tidak singkat, tetapi juga tidak lama. Tetapi sore ini kita akan lihat waktu ini untuk kita boleh belajar. Kesempatan yang masih Tuhan beri kepada kita untuk kita belajar firman Tuhan di dalam merenungkan akan kematiannya. Kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Dan karena dosa kita lah Ia mati, dan kita boleh mengalami satu penebusan dosa dan kita boleh diselamatkan. Sore ini firman Tuhan ambil dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, menyampaikan kepada kita demikian: sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, sore hari ini kita boleh lihat kebenaran firman Tuhan menyampaikan bahwa upah dosa itu ialah maut, tetapi karunia Allah ia hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dimaksudkan bahwa segala dosa upahnya adalah kematian kekal di neraka. Lalu bagaimana ketika kita boleh hidup di dalam Kristus, ya, karunia Allah, ya, yaitu hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita bisa melihat bersama-sama saudara pada sore hari ini. Judul firman Tuhan saya berikan judul tentang yaitu kematian yang menghidupkan. Kalau kita bisa melihat bersama-sama kematian atau kehidupan seseorang, semuanya ada di dalam garisnya Tuhan, atau semuanya ada di dalam rencana Tuhan, semuanya ada di dalam rencananya. Sehingga ketika kita bisa melihat bersama-sama di dalam kehidupan kita, manusia yang ada di dunia ini, kelahiran, kematian, maupun juga jodoh dan rezeki, itu semua Tuhan yang atur. Tetapi sore ini kita akan melihat bersama-sama, ternyata kematian, siapa yang bisa menghidupkan, memberi kehidupan? Kematian, ya, kalau kita katakan dah mati, ya selesai. Tetapi ketika kita lihat di situ bahwa kenapa kematian bisa menghidupkan, hanya ada satu pribadi yang bisa lakukan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kematiannya bisa menghidupkan banyak orang yang mau percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru pribadinya. Nah, karena itu pada sore hari ini kita bisa bersyukur senantiasa kepada Tuhan ketika kita boleh mengenang kembali akan kematian Kristus. Pada hari ini kita memperingati Jumat Agung. Kita bisa kembali mengingat kembali akan begitu besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia rela mati untuk menebus dosa kita. Nah, bagaimanakah ketika kita sudah memahami, kalau kita ini sudah ngerti tentang bagaimana kehidupan kita,
sangat berharga di dalam Tuhan. Kita bisa memahami bagaimana ketika kita menjadi anaknya, kita tahu bahwa hidup kita ini adalah miliknya dan bagaimana kita harus hidup di dalam kebenarannya. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-5 dikatakan, ayat kedua saya akan baca ayat 1 sekalian. Roma 6 ayat 1, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaannya. Demikian amin Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, puji Tuhan ketika kita boleh melihat di sini, yang pertama bahwa kita harus menjaga hidup kita dalam kebenaran. Ketika kita boleh percaya kepada Tuhan, karena apa? Kita menghargai kematiannya. Ketika kita bisa menjalani kehidupan ini, saudara, kalau kita memperoleh kehidupan karena kematian seseorang, orang yang telah berjasa kepada kita, maka apa yang kita lakukan? Tentunya kita akan berusaha menjaga kehidupan yang kita miliki ini, karena kita hidup ini karena orang itu. Kita hidup ini karena pengorbanannya. Kita bisa karena orang yang telah lakukan kita. Contoh misalnya orang tua kita bekerja keras sungguh-sungguh untuk menyekolahkan kita. Mereka akan berusaha sungguh-sungguh supaya kita bisa sekolah tinggi. Lalu apa yang ketika kita menyadari, oh iya saya bisa sekolah tinggi ini karena orang tua yang menyekolahkan, yang kerja keras banting tulang untuk bekerja untuk saya. Apa yang kita lakukan? Tentunya kita akan sekolah sungguh-sungguh. Nah, pada saat ini kita juga boleh bersyukur bahwa kita boleh memiliki Kristus di dalam kehidupan kita. Kita boleh memiliki keselamatan, kita boleh kehidupan yang kekal nantinya bersama Bapa. Yang pertama, mari kita boleh menjaga hidup kita supaya kita hidup di dalam kebenaran seperti yang Dia inginkan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, ketika kita menjaga mempunyai kehidupan yang ada saat ini, kita tahu bahwa hidup kita ini adalah untuk kemuliaan bagi namanya. Ya, setelah kita mempunyai kehidupan, kita jaga. Lalu yang kedua, kita boleh menjaga hidup kita dalam kemuliaan namanya. Maksudnya kita tidak meremehkan arti kehidupan itu, supaya kita bisa menjaganya, supaya kita bisa melakukan seperti yang Ia inginkan, yaitu hidup dalam kebenaran. Kenapa demikian? Karena kita tahu pengorbanannya di dalam kehidupan kita ini menjadi satu pengorbanan yang sangat luar biasa, bahkan tidak semua orang bisa lakukan itu. Dan kita tahu bahwa darah Yesus ini sangat mahal untuk menebus dosa kita. Karena itu pada saat sore hari ini, mari kita boleh berjaga-jaga, kita boleh menjaga hidup kita boleh hidup dalam kebenaran seperti yang Allah inginkan. Sehingga ketika kita boleh menjadi satu dengan Dia, maka kita akan boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Ketika kita satu dalam kematiannya, maka kita akan juga satu dalam kehidupannya di kerajaan surga nanti. Karena itu pada saat ini mari kita boleh bersyukur karena kasih Tuhan saja kita boleh ada. Karena kasih Tuhan saja kita boleh bisa dan lakukan apa saja. Karena kasih Tuhan saja kita boleh menikmati kehidupan yang benar, kehidupan yang menikmati kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, pada saat ini kita juga akan lihat bagaimana apa yang telah kita boleh miliki di sini, ketika firman Tuhan mengatakan bahwa sebab kematian, ayat 3:10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Yang ketiga di sini, saudara, kita bisa melihat apa yang Allah inginkan. Kematian Tuhan untuk dosa manusia, kematian Yesus untuk dosa kita semua, sehingga satu kali saja Dia mati, tetapi dampaknya itu untuk semua orang
yang hidup saat ini, bahkan yang nantinya akan lahir, dan seterusnya, terus demikian. Ini luar biasa, saudara. Ketika kita sebagai orang tua, kita boleh berdampak bagi anak kita sekarang ini, tetapi anak kita nanti akan merasakan dampaknya dari orang tua anak kita sekarang ini, cucu kita nanti dari anak kita, cicit kita atau buyut kita dari cucu kita, demikian ya. Tetapi kembali ada urutan yang namanya bahwa ada yang terus berdampak di situ. Tapi lebih hebat lagi Yesus, ketika boleh dia sekali mati untuk manusia, dampaknya untuk manusia yang sebelum kita lahir, setelah kita lahir, setelah kita ada di dunia ini, bahkan nanti setelah kita tidak ada, untuk kematiannya juga untuk mereka yang ada di belakang kita nanti. Karena itu mari kita boleh bersungguh-sungguh, kita bersyukur bahwa kematian yang menghidupkan, yaitu kematian Yesus menghidupkan manusia, sehingga semua orang yang boleh percaya kepadanya tidak binasa dan boleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16 katakan demikian. Karena itu mari di dalam event, di dalam ibadah kita mengenang akan pengorbanan Kristus di kayu salib ini, menolong kita untuk kita boleh menjaga hidup. Bagaimana kita hidup di dalam kebenaran seperti yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita sepanjang waktu yang Tuhan beri. Mari kita bersungguh-sungguh taat setia kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa sangat berharga kematian Kristus itu di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu dalam renungan singkat kami Tuhan saat ini di dalam ibadah Jumat Agung ini. Tuhan berkati kami sehingga firman ini menjadi renungan kami, untuk kami boleh terus Tuhan dikuatkan, maju terus dan bertumbuh dalam iman kepada Allah. Hamba yang menyampaikan, Tuhan berikan terus kekuatan baru, hikmat dan anugerah Allah, dan juga seluruh jemaat yang mendengarkan juga memberkati. Di dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya.